Berjumpa lagi dengan Gas Channel. Kali ini kita akan mengunjungi Candi Minak Jinggo yang ada di Trowulan. Bagaimana kondisi aninya? Mari kita saksikan. Ikuti saya. Candi ini berada di Dusun Unggahan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berjarak 500 meter ke timur dari kolam Segara. Terdapat reruntuhan bangunan dari batuan andesit yang dikombinasi dengan batu bata merah bernama Candi Minak Jinggo. Di candi ini masih terdapat reruntuhan berupa batuan andesit yang berada di Candi Minak Jinggo. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Bangunan ini dinamai oleh masyarakat sekitar dengan nama Minak Jinggo, sebab mereka mengira arca Garuda bertaring merupakan perwujudan dari adipati antagonis dari Blambangan, yaitu Minak Jinggo. Beginilah kondisi dari Candi Minak Jinggo. Bagaimana kondisi dari Candi Minak Jinggo? Mari kita saksikan. Jadi seperti inilah kondisinya. Mari kita telusuri. Kisah tentang Adipati Minak Jinggo yang ditemukan dalam karya sastra Jawa berjudul Damar Wulan, karya Pujangga Mataram Islam tahun 1736. Kisah tersebut sangat populer di mata masyarakat Jawa yang daerahnya pernah dikuasai oleh Mataram Islam. Walaupun isi ceritanya tidaklah benar yang terjadi pada kerajaan Majapahit. Bangunan candi ini telah runtuh dan menyisakan struktur berukuran 27,8 x 24,3 meter, dan bagian halaman bangunan dikelilingi pagar keliling berukuran 23 x 22 meter dan tersusun dari batu bata merah yang direkatkan dengan teknik gosok. Candi Minak Jinggo ini memiliki banyak relief sejumlah 64 panel yang sebagian berada di pelataran candi dan sisanya disimpan di Pengelolaan Informasi Majapahit. Pada relief tersebut berkisah tentang fabel berjudul Tantri Kamandaka, Panji Kuda Semirang, dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada relief Tantri Kamandaka yang dapat diidentifikasi pada candi ini berkisah tentang buaya yang tidak mau terima kasih kepada lembu. Melalui kisah relief ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam kehidupan ini akan menghadapi sebuah kenyataan bahwa terkadang air susu dibalas dengan air tuba, segala kebaikan dibalas dengan keburukan. Adapun relief Panji Kuda Semirang menurut identifikasi yang didasarkan pada tulisan Robson yang berjudul Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang, mengisahkan perjuangan Panji mendapatkan Dewi Kirana dengan jalan peperangan. Kisah tersebut tidak hanya mengisahkan kehidupan kerajaan saja, namun juga menyinggung kehidupan masyarakat. Melalui kisah Panji Kuda Semirang inilah kita dapat mengambil sebuah pelajaran. Yang pertama, betapa pentingnya diri untuk mengimbangi kebutuhan jasmani dengan kebutuhan rohani melalui ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, segala daya upaya yang dikerahkan dalam perjuangan sesuatu akan mendapatkan hasil yang setimpal. Dan yang ketiga, biarpun pergi dan menyamar seperti apapun, jikalau jodoh akan tetap bertemu dan dipersatukan. Pada tahun 1819, W.B. Worth-Denner melukiskan bangunan suci ini dalam kondisi runtuh dan hanya menampakkan sedikit komponen bangunan di permukaan tanah. Dan situsnya masih disakralkan oleh masyarakat melalui penggambaran seorang pria melakukan ritual di depan arca Garuda.
Pada tahun 1977, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penelitian dan berhasil menemukan lokasi struktur dari Candi Minak Jinggo ini. Temuan tersebut kemudian dieksekusi pada tahun 1988 dengan ekskavasi dan menampakkan sebagian bangunannya. Usaha ekskavasi kemudian dilanjutkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Trawulan yang sekarang bernama BPCB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2007 dan menemukan fragmen terakota, mata uang keping, fragmen keramik dari dinasti Yuan 1279 sampai 1368. Juga menemukan fragmen miniatur rumah, genteng, fragmen relief, serta arca kata yang terbuat dari batu putih. Candi Minak Jinggo ini merupakan candi peninggalan dari Kerajaan Majapahit pada masa Raja Hayam Wuruk dan memfungsikan Candi Minak Jinggo ini sebagai tempat ibadah atau tempat suci yang lebih dikenal dengan Sanggar Pamujan atau dapat disebut juga Sanggar Pamulia. Candi Minak Jinggo ini hanya boleh ditempati oleh orang-orang yang punya kasta tinggi seperti raja, kerabat istana, ksatria, patih, dan para empu. Candi Minak Jinggo ini menggunakan susunan batu bata merah dengan ketinggian 3,5 sampai 4 meter. Sementara bagian tubuh dan kepala candi menggunakan batuan andesit yang diukir dengan berbagai bentuk relief. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami di Grab Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Ikuti terus perjalanan kami untuk menelusuri sejarah di Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Candi ini terdiri dari dua bagian. Bagian utama yang diperkirakan sebagai tempat asli candi berupa susunan batu bata merah yang menyerupai labirin. Pada bagian tengahnya terdapat altar yang diperkirakan sebagai tempat khusus para raja dan kerabat kerajaan Majapahit melakukan pemujaan. Dan terdapat pula rahang kepala Garuda yang bertaring yang terdapat pada altar tersebut. Bentuk utuh dari candi ini belum banyak diketahui oleh para arkeolog. Sementara untuk bagian kedua berupa tumpukan batuan andesit dari sisi barat bangunan utama candi. Unggahan batu besar yang syarat dengan relief ini sengaja ditumpuk begitu saja lantaran para ahli belum bisa menyusun menjadi bentuk sebenarnya dari Candi Minak Jinggo ini.